Jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke 1069. Ya, ini hadisnya hadis yang ke-6 yang terkait dengan motivasi untuk kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini biar kita Bapak Ibu sekalian bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diinformasikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nasihat beliau. Man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan musliman. Siapa saja di antara kalian yang hendak ingin nanti di akhirat dibangkitkan sebagai seorang muslim, falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Maka hendaklah menjaga sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan. Ya, berarti kita sholat di mana azan dikumandangkan, di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau. Fa inna syara'a li nabiyyukum sunanal huda. Karena Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk kalian mengikuti sunnah-sunnah Nabi kalian. Wa innahunna min sunanil huda, dan melaksanakan sholat di masjid di mana dikumandangkan suara azan itu merupakan sunnah Nabi kalian. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif, kalaulah kalian sholat di rumah kalian masing-masing seperti sholatnya orang-orang yang sering kali tidak mematuhi perintah nabinya, la taraktum sunnata nabiyikum, niscaya nanti secara perlahan kalian akan meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau kalian nanti terbiasa meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, maka niscaya nanti kalian akan tersesat jalan. Walaqad ra'ayna ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada orang yang biasa meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali mereka adalah orang-orang yang munafik, dan kemunafikannya itu diketahui oleh kami masing-masing. Walaqad kana ar-rajulu yu'ti bihi wa yuhada baina ar-rajuli hatta yuqamu fi shaff. Dan begitulah nasihat yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam nasihat yang barusan tadi disampaikan oleh sahabat Rasulullah, para ulama kembali menegaskan bahwa ablaghut ta'kidi wal hasi 'alal muhafazah 'alal jamaah, sungguh bahwa melaksanakan salat berjamaah di masjid ini adalah pelaksanaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat ditekankan. Wa annal i'tiyaf fi tarkil jamaah daiman wa innaha min akhlaqil munafiqin. Ya, jangan sampai nanti ada di antara masyarakat kita yang terbiasa tidak melaksanakan salat secara berjamaah. Ya, khususnya bagi laki-laki yang memang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diupayakan kita sholat secara berjamaah di masjid, di musola yang dimana di sana dikumandangkan suara azan. Sebab kata para ulama, fitarkil jamaah daiman, kalau ada orang yang terbiasa meninggalkan sholat secara berjamaah, innama huwa min akhlaqil munafiqin, maka sesungguhnya ini salah satu dari ciri khas sifatnya orang-orang yang munafik. Ya, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ya, tentu kita tidak sedang ingin menuduh kalau yang tidak sholat berjamaah di masjid ini orang munafik, tapi setidaknya para ulama menegaskan
salah satu ciri tanda orang munafik itu adalah orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat sendirian di rumah masing-masing, tidak berjamaah bersama kaum muslimin di masjid yang dimana di sana dikumandangkan suara azan. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini tentunya menjadi sesuatu yang harus kita pegang kuat-kuat. Ya, jangan sampai nanti ada di antara kita yang malas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk mempertahankan eksistensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Ya ibadallah, tentunya hadis ini ya sangat layak untuk kita simak, apalagi wabil khusus bagi saudara kita yang mungkin jarang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, ini sesuatu maklum minad dini bid darurah, sesuatu yang memang perlu disosialisasikan. Ya, kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita baca kitab-kitab fikih, kita baca anjuran-anjuran agama di dalam pelaksanakan salat, karangan siapa saja, terbitan mana saja, informasinya sama, bahwa melaksanakan salat berjamaah di masjid ini adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang ditegaskan oleh baginda Nabi, ya ini hadis dari Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pernah bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu bihimus shalah illa istahwadha alaihimus syaitan. Kalau ada satu kampung, kalau ada satu wilayah, kalau ada satu penduduk, kalau ada satu RW, satu RT, di sana ada masjid, di sana ada musola, bahkan ada jumlah lebih dari 3 orang, namun tidak melaksanakan salat berjamaah, sungguh kampung tersebut, RT tersebut, RW tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Qad istahwaza alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jamaah. Rasulullah kembali menegaskan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, laksanakanlah salat secara berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu memakan domba-domba yang menyendiri. Ya ibadallah, Rasulullah berikan satu perumpamaan, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala kalau pengen makan dan memangsa domba, dia tidak berani kalau dombanya itu sedang bersama-sama. Dia tidak berani menyerang sendirian kalau dombanya berkumpul dalam satu kesatuan jamaah. Ya, serigala itu nanti akan memangsa pada saat ada domba yang keluar dari barisan jamaah. Kalau ada domba yang tidak bersama rombongannya, maka dia akan menjadi mangsa serigala yang akan menjadi korbannya. Ini hadis Rasulullah sabdakan pada saat Rasulullah memerintahkan kita dan memberikan informasi tentang orang-orang yang sholat tidak berjamaah di masjid. Maksudnya jangan sampai nanti setan menguasai kita, jangan sampai nanti perilaku kehidupan kita dipenuhi dengan godaan-godaan setan gara-gara kita tidak mau melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin, dan itu yang diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka jamaah samayyakumullah, dari hadis-hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini, termasuk hadis-hadis yang sudah kita sebutkan di pekan-pekan sebelumnya, ini lagi-lagi memberikan penekanan tentang pentingnya salat berjamaah. Ya makanya para ulama ini berbeda-beda di dalam menyikapi tentang hukum salat berjamaah. Ya kalau hadisnya seperti itu, salat jamaah ya sunnahnya itu bukan hanya sekedar sunnah, tapi sunnahnya menjadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat ditekankan. Jangan sampai kita tinggal sehingga kita tidak mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan. Bahkan ibadah
Allah, sebagian para ulama ada yang menyatakan annaha fardun kifayah. Ya, salat sunnah muakkadah berjamaah di masjid ini bukan cuman sekedar salat sunnah muakkadah, tapi sampai kepada tingkat fardu kifayah. Artinya fardu kifayah suatu kewajiban yang harus ditunaikan, yang kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lainnya gugur mendapatkan dosa karena sudah ditalangi dan dikerjakan oleh saudara seiman. Ya, makanya dalam hadis jangan sampai ada masjid, ada musola tidak melaksanakan salat berjamaah. Ya, kalau tidak maka semuanya berdosa, kampung itu dikuasai oleh setan. Begitulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada kaum muslimin yang sudah melaksanakan salat berjamaah, mudah-mudahan yang tidak ikut salat berjamaah di masjid ini sudah gugur dosanya karena dia sudah ditalangi pelaksanaannya oleh kaum muslimin yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya, ini informasi tentang sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Wa annal jamaah laha fadlun fi talaqil muslimina wa yuqayyi ba'duhum ba'dha wa anna tarkuha mudha'a lidha'fi wa tashattut wa tafarruqil kalimah. Dan efek negatif dari meninggalkan salat berjamaah salah satu di antaranya ya nanti akan terjadi degradasi iman kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu akan melemah, iman itu tidak bisa menguat, sehingga setan lebih mudah memangsa, lebih mudah menggoda, sehingga terkadang banyak orang tergelincir melakukan perbuatan maksiat. Salah satu sebabnya salatnya tidak dilaksanakan secara berjamaah. Kalaulah mereka mau melaksanakan salat secara berjamaah, insya Allah setiap kali mereka melaksanakan ibadah salat, imannya semakin menguat. Begitulah informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hanya domba-domba yang menyendiri yang akan menjadi mangsa para serigala. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.